Jumpa lagi di Sekolah Minggu GKI Sena Sakse bersama Kak Heni dan Kak Lala, dan juga ada Kak Wahyu yang selalu bantu kita ya. Ayo adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah kebaktian kita pada hari ini. Kita mau angkat satu pujian, kita mau ucapkan selamat pagi pada Tuhan kita. Yuk kita menyanyi selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah cintanya. Bersinar, burung bernyanyi, bertambah cintanya. Tambah cintanya. Ya adik-adik, sebelum kita lanjutkan ibadah kita mau tutup mata, kita mau berdoa dulu. Doa awal salah. Mari adik-adik, sebelum kita lanjutkan puji-pujian kita mau tutup mata, kita mau berdoa dulu. Doa kali ini akan disampaikan oleh Penatua Sony. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita memulai kebaktian Komisi Anak, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Sebentar kami akan memulai ibadah kebaktian anak di gereja-Mu Tuhan. Berkati juga guru-guru yang akan mengajar dan berkati juga anak-anak yang mengikutinya. Bimbing kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat hari Minggu. Nah adik-adik, sekarang kita mau lanjutkan puji-pujian kita. Kita mau nyanyi lagi satu lagu dengan judul Buah Roh. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku menghidup setiap hari. Kasih, sukacita,
buah roh. Adik-adik tahu buah roh ada di dalam Alkitab di Galatia 5, 22 dan 23. Dicatat ya, Galatia 5, 22 dan 23 itu mengenai buah roh. Nah adik-adik, kita semua harus melakukan apa yang menjadi buah roh kita. Kita harus selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Kita selalu memohon kepada Tuhan agar kita boleh menjalankan hidup ini, melakukan kegiatan sehari-hari dengan dipimpin Roh Kudus dan melakukan buah roh ini. Nah Kalala, sekarang kita mau ke pujian apa lagi nih ya? Yuk. Yuk, kita Adik-adik masih semangat ya semua ya? Yuk, kita mau nyanyikan satu lagu Kau Dengar Undangan Injil. Yuk, kita belajar lagu ini sama-sama. Sudahkah kau dengar undangan Injil? Turutlah perjamuan Tuhan. Orang yang berdosa Tuhan mau panggil. Turutlah perjamuan Tuhan. Marilah, marilah. Turutlah perjamuan Tuhan. Orang yang berdosa serta percaya. Turutlah perjamuan Tuhan. Jangan tolak, mari segera datanglah. Meski dosamu tak terhingga, darah Tuhan Yesus lebih berkuasa. Ampunkan dosamu selamanya. Marilah, marilah. Turutlah perjamuan Tuhan. Orang yang berdosa serta percaya. Turutlah perjamuan Tuhan. Orang yang berdosa serta percaya. Turutlah perjamuan Tuhan. Turutlah perjamuan Tuhan. Adik-adik, ini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Wiyarti. Nah adik-adik, siapkan Alkitabnya, kita siapkan hati, kita mau fokus mendengarkan firman Tuhan hari ini. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi di tempat ini yang sudah sekian lama kita nggak bertemu. Saat ini Ibu Tri bertugas menyampaikan firman Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu. Anak-anak sabar ya, walaupun sampai saat ini anak-anak masih mengikuti sekolah minggu secara online, tapi Ibu percaya anak-anak pasti sukacita juga untuk mengikuti kebaktian hari ini. Sebelum kita mulai kebaktian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, hari ini Engkau memimpin kami, Engkau mengumpulkan kembali anak-anak sekolah minggu yang sudah seminggu yang lalu mereka rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini anak-anak juga diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Engkau yang akan pimpin kami, Tuhan yang akan memampukan kami, sehingga saya boleh menyampaikan firman Tuhan untuk anak-anak dengan baik. Dan anak-anak pun bisa duduk manis, mendengarkan firman Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Tuhan, Engkau sendiri yang akan memimpin mereka, Tuhan yang memampukan mereka untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, Ibu mulai dengan ada 2 orang anak ya, namanya Serina dan Dinda. Selin ya, dipanggilnya Selin. Ini anaknya orang yang berada. Selin selalu berkecukupan. Selin selalu bisa membeli apa-apa dengan mudah. Tapi Dinda anaknya sangat sederhana karena orang tuanya juga hidup sangat sederhana. Tetapi kedua anak itu berteman sejak kecil
dia ke sekolah minggu juga selalu bersama-sama. Kedua orang tuanya pun sudah saling mengenal. Mereka juga sambil menunggu anaknya sekolah minggu, mereka juga sering ngobrol bersama-sama. Setiap Serina datang ke sekolah minggu, pasti Dinda juga diantar mamanya untuk ke sekolah minggu. Kehidupan mereka walaupun berbeda, tetapi mereka selalu berteman dengan baik. Mama Selin selalu membawa permen untuk hadiah Selin, ya. Untuk hadiah Selin, pulang sekolah minggu, Selin selalu mendapat permen dari mamanya. Kalau mamanya lupa ngasih permen, Selin pasti, "Mah, mana permennya, Mah? Mana, Mah, permennya buat Selin?" Mamanya selalu memberi. Tapi Dinda nggak pernah diberi. Dinda ingin sekali ya makan permen seperti Selin. Tapi mamanya nggak bisa beli karena mamanya hanya seorang pedagang keliling. Selin tahu keadaan si Dinda, tapi Selin nggak mau berbagi. Suatu hari Mama Selin melihat Dinda kok kayaknya kepingin sekali ya merasakan permen. Diam-diam Mama Selin ngasih Dinda, "Mau nggak?" "Terima kasih Tante, makasih. Akhirnya aku bisa merasakan permen seperti yang Selin makan." Selin keluar dari sekolah minggu. "Mama, sekolah minggunya udah beres. Mana permennya?" "Aduh, maaf nak, permennya udah Mama kasih ke Dinda." "Ih, Mama tuh gimana sih? Jadi hari ini Selin nggak makan permen." "Nah, berbagi itu perbuatan yang baik. Kamu nggak boleh begitu. Kamu tahu kan kalau Dinda itu mamanya nggak bisa beliin permen. Nanti kalau Mama ke mall lagi, Mama mau beli buat Selin." Nggak mau. Nah, Selin marah ke mamanya. "Ya udah, yuk nak, pulang dulu." Di jalan Selin ngambek, nggak mau ngomong ke mamanya, diem aja mukanya cemberut. Sampai di rumah, "Nak, kamu mau apa?" "Nggak mau apa-apa." "Nggak mau." "Lah, kamu masih marah sama Mama?" Diem aja Selin. Ditanya lagi sama mamanya, "Nak, kamu mau apa?" Diem aja. Mamanya diem. "Oh, Selin, tadi ceritanya apa ya?" Diem aja karena masih marah, mukanya cemberut. Mamanya nanya lagi, "Selin, tadi ceritanya tentang apa?" "Tuhan Yesus." Sambil marah. "Nah, bagus nak, ceritanya tentang Tuhan Yesus. Kenapa kamu jawabnya begitu?" Selin diem aja. Beberapa saat kemudian Selin bilang, Mama, aku ingat Ma ceritanya. Ceritanya apa nak?" "Tadi Ibu Guru cerita bacaannya di Matius 26 ayat 17 sampai 25. "Oh, kalau begitu yuk kita baca sama-sama." "Ama Mama?" "Baik Ma." Nah, anak-anak udah siapin belum Alkitabnya? Bagi yang sudah siap, yuk kita buka bareng-bareng Matius 26 ayat 17 sampai 25. Sudah siap anak-anak? Yuk Ibu Tri mau pimpin anak-anak baca. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Judul bacaannya adalah Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru
waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya Anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Nah, demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Sudah menjadi kebiasaan orang-orang Yahudi untuk merayakan Paskah. Setiap setahun sekali mereka berkumpul untuk makan bersama-sama dalam satu meja. Dia mengadakan perayaan Paskah dengan makan roti yang tidak beragi, rasanya pun agak keras. Mengapa agak keras? Karena mereka bikinnya saat itu buru-buru karena ingin keluar dari Mesir, dari daerah perbudakan. Ya, jadi bangsa Israel buru-buru bikin rotinya. Nah, itu perjamuan Paskah itu untuk mengingatkan peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Itu setiap tahun mereka merayakan Paskah. Demikian juga Tuhan. Pada malam hari mereka juga merayakan Paskah bersama-sama dengan ke-12 muridnya, makan dalam satu meja. Yang mereka makan adalah roti tidak beragi dan anggur. Pada saat mereka makan bersama murid-muridnya, Yesus berkata, "Waktunya sudah tiba." Murid-muridnya, apa ya yang dimaksud waktunya sudah tiba? Tuhan melanjutkan pembicaraannya. Di antara 12 murid ini nanti salah satu dari mereka akan menyerahkan aku kepada orang yang membenci aku. Mereka saling berpandangan lagi. Siapa ya? Siapa ya yang akan menyerahkan Tuhan Yesus? Bukan aku. Aku juga bukan. Aku bukan. Siapa ya? Mereka masih saling pandang. Mereka masih berpikir, siapa ya yang akan menyerahkan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang membencinya? Nah, Tuhan Yesus melanjutkan percakapannya lagi bahwa orang tersebut yang nanti bersama-sama memasukkan tangannya ke pinggang ini bersama dengan aku, merekalah yang akan menyerahkan aku kepada orang yang membenciku. Yesus sudah tahu siapa yang akan menyerahkan dia kepada orang-orang yang membencinya. Namanya Yudas Iskariot. Tapi Yesus dengan hebatnya, dia mau menanggung akibatnya jika ia diserahkan kepada para pembenci atau orang-orang yang tidak suka kepada Yesus. Akibatnya Yesus akan dihina, dicaci, bahkan ditangkap, dicambuk sampai berdarah, sampai tubuhnya pecah-pecah, belah-belah. Tapi Tuhan rela berkorban, mengorbankan badan dan darahnya untuk menebus dosa kita, untuk berkorban untuk manusia yang berdosa.
semua ditanggung oleh Tuhan, semua dilakukan dengan penuh sukacita karena Tuhan Yesus menyayangi kita semua, karena Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita semua. Nah, anak-anak, siapa yang sayang sama Tuhan Yesus? Coba, wah, semua sayang ya sama Tuhan Yesus. Nah, bagaimana ya cara kita membalas pengorbanan Tuhan Yesus? Siapa yang tahu? Nah, cara kita membalas pengorbanan Tuhan Yesus dengan rajin bersekolah minggu, rajin berdoa, menyayangi orang tua, menghormati orang tua, menyayangi teman-teman, dan tak lupa memberikan persembahan sebagai ucapan syukur. Nah, anak-anak sudah melakukan belum? Nah, mulai sekarang anak-anak harus belajar dari yang kecil, mengasihi teman. Jadi kalau mau punya apa-apa juga mau berbagi. Bagi yang sudah bisa baca, sehari baca Alkitab. Jangan melupakan Alkitab untuk dibaca. Dan rajin sekolah minggu. Anak-anak harus melakukannya dengan penuh sukacita. Itulah cara anak-anak membalas pengorbanan Tuhan Yesus yang telah berkorban untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, sebelum Ibu akhiri cerita ini, yuk kita baca. Kita buka lagi Alkitabnya dengan Yohanes 3 ayat, kita baca ayat 16 sebagai ayat hafalan. Udah ketemu belum? Yuk, kalau udah ketemu, kita baca bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, anak-anak boleh hafalin. Nanti yang sudah hafal, kirim videonya kepada Kak Wahyu. Nanti akan ditampilkan minggu depan. Nah, sebelum Ibu akhiri cerita ini, yuk kita berdoa lagi. Tangan dilipat, tutup mata, tunduk kepala. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang kami dengar hari ini. Kiranya firman yang kami dengar boleh tertanam di dalam hati kami masing-masing, bertumbuh dan berbuah sehingga berguna bagi orang lain dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih juga Tuhan atas Mama Papa yang telah dengan setia dan penuh perhatian menemani kami di dalam mendengarkan firman kami hari ini. Tuhan, berkati juga orang tua kami, berikanlah kesehatan yang baik agar mereka tetap membimbing kami di dalam bertumbuh baik iman, jasmani maupun rohani kami. Tuhan, kami juga mohon kepadamu agar COVID-19 yang saat ini masih melanda dunia segera Tuhan angkat sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami seperti hari-hari sebelum ada COVID. Kami sangat rindu dengan teman-teman. Kami ingin sekali berbagi kasih dengan teman-teman kami. Tuhan, Engkau yang selalu mendengar doa-doa kami. Dan Tuhan sendiri yang akan mengabulkan apa yang menjadi permohonan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat hafalan hari ini adalah Yohanes 3 ayat 16, bunyinya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji
adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kala juga ucapkan buat adik kita Aryo yang sudah menghafal ayat hafalan yang minggu lalu ya. Juga terima kasih buat adik Clara, buat adik Felicia yang sudah mempersembahkan pujiannya ya. Yuk sekarang adik-adik kita mau persiapkan persembahan ini. Nanti adik-adik bisa titip mama papa untuk disampaikan ke gereja. Nah sekarang kita mau angkat satu pujian lagi, ku beri persembahan. Dan lagu dan doa persembahan akan disampaikan oleh Arjuna. Persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus juru selamatku, dengan sukacita ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan ini Tuhan yang kami berikan. Tuhan tolonglah jaga persembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu saja kami berdoa, amin. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua.
lagu yang terakhir itu adalah Yesus sayang semua. Adik-adik ingat ya, kalau kita Tuhan Yesus sayang semua, sayang Kak Lala, sayang Kak Heni, sayang adik-adik terlebih ya. Juga sayang papa dan mama dan sayang keluarga di rumah. Adik-adik, karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi dan sayang kepada kita. Adik-adik tidak terasa ya, kakak sudah menemani adik-adik dalam ibadah sekolah minggu ini. Tiba waktunya sekarang kita untuk berpisah, tapi bukan berpisah terus ya. Kita berpisahnya cuma sementara, kita ketemu lagi nanti hari Minggu depan. Adik-adik masih online ya sekolah minggunya ya, minggu depan pun masih online. Nanti ada waktunya kakak-kakak akan sampaikan bahwa kita akan bisa sekolah minggu tatap muka di gereja. Adik-adik tetap sehat semua ya. Ditunggu juga adik-adik kiriman videonya, baik pujian atau doa atau hafalan ya. Dan juga kirimkan foto-fotonya saat adik ibadah ya, biar nanti kita bisa melihat, adik-adik juga, teman-teman bisa melihat semua, jadi saling nggak kangen ya Kak ya. Nah, kita bisa lihat fotonya, ada yang sudah tambah besar, ada yang rambutnya sudah pendek, ada yang tambah panjang. Nah, adik-adik, sebagai penutup, sekarang kita mau lipat tangannya, kita mau tutup mata, kita mau doa penutup ibadah ini. Yuk, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan yang sudah Kau berikan kepada kami selama seminggu ini. Terima kasih juga Kau beri kesehatan kepada kami semua, kepada Papa Mama, kepada kakak adik kami di rumah. Terima kasih juga Kau pimpin kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terus sebentar kami akan berpisah satu dengan lain, kiranya Kau tetap jaga, Kau pimpin kami untuk kami dapat bertemu lagi seminggu yang akan datang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. selamat hari Minggu adik-adik. Hari Minggu, sampai jumpa lagi. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Ku berjalan